ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini satu tema, yaitu menuju surga bersama keluarga. Hendaklah menjadi tujuan bagi setiap muslim adalah kehidupan akhirat. Hendaklah surga menjadi impian bagi setiap kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa ma atathu ad-dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya semata-mata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan akan dijadikan kefakiran di depan matanya, serta tidaklah datang kepada dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Hadis ini sahih, hadis sahih Al-Albani rahimahullah taala. Dan barang siapa akhirat menjadi tujuannya, akhirat yang menjadi niatnya, maka Allah akan tolong urusannya dan Allah akan jadikan baginya kekayaan dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dunia yang hina datang kepada dia, bukan dia datang kepada dunia. Dunia yang datang kepadanya. Kalau kita tujuannya adalah negeri akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya innal yawma amal la hisab wa ghadan hisab la amal. Dunia lewat, berlalu melewati kita. Tahun yang kemarin tidak mungkin kembali pada tahun ini. Demikian juga hari yang kemarin pun yang paling dekat dengan kita sudah berlalu, tidak mungkin kembali. Sementara negeri akhirat lewat dan menjumpai kita, berlalu akan menjumpai kita. Masing-masing dunia dan akhirat itu ada penghuninya, ada anak-anaknya. Jadilah kalian, kata beliau, anak-anak negeri akhirat. Jangan engkau menjadi anak-anak negeri dunia. Sesungguhnya yang ada hari ini adalah amal, belum ada hisab. Tapi nanti besok di akhirat yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, hendaklah masing-masing kita menjadikan negeri akhirat sebagai kampung kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib
aw 'abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, di mana orang asing tidak mungkin dia ada di situ, pasti kembali ke kampung halamannya, atau orang yang menyeberang jalan. Selebar apakah jalan, namun kalau kita tidak hati-hati, banyak kendaraan berlalu lalang dari kiri dan dari kanan. Kalau kita lalai, kita akan tertabrak. Maka hiduplah di dunia dengan penuh perbekalan, dan jadikan akhirat sebagai negeri harapan kita, dan menjadi negeri yang nanti kita akan berada di dalamnya kekal untuk selamanya. Kita lihat bagaimana seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau mendapatkan bagian untuk menjaga unta zakat. Kemudian sambil menjaga unta zakat dimasukkan kandangnya, mendengarkan Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim dia berwudu lalu sholat 2 rakaat kecuali dimasukkan ke dalam surga, wajib baginya surga, wajibat alaihil jannah. Apa komentarnya Uqbah bin Amir? Padahal dia semua bekerja dan sempat-sempatnya dia mencari perhatian, dalam pengertian mencari tahu, menangkap berita. Dia mengatakan, ma ajwadu hadhihi, betapa indahnya kalimat ini. Ketika mendengar kata-kata jannah, kata-kata surga, betapa indahnya. Wudu, kemudian diperbaiki wudunya, sholat 2 rakaat. Kemudian ada di sebelahnya orang yang mengatakan, adapun yang tadi ada yang lebih baik daripada yang kau katakan, dan kamu tidak ada. Ternyata sebelahnya yang mengatakan begitu adalah Umar bin Khattab, yaitu barang siapa berwudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka silahkan baginya masuk ke dalam surga dari 8 pintu yang dia suka. Yang menjadi perhatian kita adalah ketika mendengar kata-kata jannah, kata-kata surga, begitu semangatnya mereka untuk mencari tahu, begitu semangatnya untuk bisa meraihnya. Ada seorang ketika dia makan korma, lalu ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, dan dikatakan oleh Nabi SAW, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard, segeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi. Apa kata sahabat tersebut? Surga seluas langit dan bumi ya Rasul. Benar. Di tangannya ada kantong berisi korma, dan di mulutnya juga ada 1 butir korma sudah dikunyah. Kemudian dia lempar kantongan itu. Kalau aku makan korma yang ada dalam kantongan ini, terlalu lama bagi saya untuk menunggu surga. Dilempar, pergi dia berperang dan meninggal di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat, begitulah salafus soleh ketika berbicara tentang surga. Bagaimana kita melihat bagaimana para sahabat ketika ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghu wudu 'ala al-makarih wa qasatu huta ila al-masajid wa intidharu salat ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada perkara yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa? Bukankah itu juga berkaitan dengan akhirat? Apa jawabannya? Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasul, kami siap mendengarkan. Bukanlah lomba-lomba yang ada bonus, ya lomba-lomba yang ada hadiah, ya beli ke supermarket, mall, masya Allah, nulis apa namanya itu, lembaran-lembaran nanti diundi, dapat ini dapat itu. Tidak, tapi berkaitan dengan akhirat. Qalu bala ya Rasulullah, baiklah ya Rasulullah, kami siap untuk mendengarkan. Maka inilah para jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya bagi setiap kita jadikan al-jannah, jadikan kampung negeri akhirat ini sebagai tujuan kita. Karena kita dunia sebentar, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan, istri yang saudara cintai akan ditinggalkan,
Meskipun ketika saudara meninggal dia nangis-nangis, kenapa tidak meninggal bersama saya saja? Coba giliran dikubur, apakah mau dikubur bareng-bareng? Tidak mungkin. Giliran sudah masa iddahnya selesai, ada orang minta melamar, sudah mesem-mesem menerima lamarannya. Semua akan ditinggal. Oleh karena itu apa? Kata Nabi, ahbib habibaka yauman ma asaan ahbib habibaka hunan ma asaan yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka hunan ma asaan yakuna habibaka yauman ma. Hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ya. Apa maknanya? Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya saja, karena suatu saat akan bisa menjadi musuh bagimu. Bencilah kepada orang yang kamu benci sekedarnya saja, biasa saja, karena bisa jadi suatu saat akan menjadi kekasihmu, orang yang kamu cintai. Hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Tidakkah kita ingat bagaimana peringatan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah. Maka di sini para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak-anak kita, istri-istri kita jadi musuh di hadapan Allah. Justru sebaliknya, bagaimana kebahagiaan yang kita raih bersama dengan anak dan istri kita, barangkali bercanda di meja makan, makan bersama, datang ke tempat-tempat rekreasi bersama anak istri, berbahagia di sana. Tidak hanya terbatas dan tercukupi di situ saja, tapi bagaimana bisa berlangsung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu keluarga adalah barang yang paling mahal yang kita miliki. Tentu bagi orang yang ngerti harga, ya. Yang tahu harga, kata di pasar semen di sana, yang tahu barang. Tapi bagi orang yang tidak ngerti harga, tentu tidak akan menghargai keluarganya. Orang yang tidak memiliki harga diri tidak akan menghargai anak dan istrinya. Dan orang yang mulia adalah orang yang mau menghargai istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik pada istri. Oleh karena itu para jemaah, bagaimana bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat bersama anak dan istri kita yang kita cintai? Barangkali saudara bekerja, bukan hanya peras keringat, bukan hanya banting tulang, kalau perlu nyawa melayang karena membela anak dan istri, dan itu sudah hal yang biasa. Namun tentunya meskipun sudah fasilitas kita sediakan untuk anak istri, dan itu memang kewajiban kita, kalau ada orang melalaikannya, cukup dosa dia melalaikan tanggungan jawabnya dia sudah membuat dia kewalahan atas dosa itu sebelum kena dosa yang lain. Kafa bil mar'i itsman an yudayya man yaqut. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan keluarganya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Masya Allah, dia termasuk orang yang bertanggung jawab bagaimana membahagiakan keluarganya. Tapi ingat bahwa tidaklah cukup bagi kita untuk bertanggung jawab untuk urusan anak istri dunia semata, tapi bagaimana kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Di dalamnya terdapat malaikat yang kejam, selalu patuh kepada perintah Allah, tidak pernah membantah terhadap perintah Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala beliau menjelaskan, yaitu allimuhu wa addibuhu. Ajarkan ilmu kepada keluargamu dan ajarkan etika, adab, akhlak. Bagaimana akhlak kepada orang lebih tua? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang tidak menghargai, menghormati orang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alim. Ajarkan ilmu, ajarkan akhlak.
Kalau kita berani mengatakan saya belum bisa mengajar langsung kepada istri saya, maka gandenglah tangannya pergi ke majelis taklim, majelis ilmu. Kalau dia mengatakan istri saya sulit untuk diajak belajar dan mengaji, mendatangi majelis taklim, majelis ilmu, tanyakan kepada saudara sendiri, kenapa saudara bisa merayu calon istri saudara sehingga takluk ketika Anda lamar dia dan menyerahkan apa yang dia miliki semuanya? Kenapa setelah 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun menikah, istri tidak mau disuruh nutup auratnya, istri sulit untuk diajak majelis taklim? Pertanyaan bagi kita, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah atas kepemimpinan kita, atas keluarga kita, para jemaah. Maka bagaimana kita menggandeng anak dan istri sehingga nanti ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita di surganya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd pada ayat ke-23 dan 24, surat ke-13. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari anak keturunan mereka, dan para malaikat datang menuju mereka dari berbagai macam pintu surga serta mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, salamun alaikum, selamat atas kalian wahai keluarga yang berbahagia. Terhadap apa? Salamun alaikum bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian dulu di dunia. Sabar maknanya menahan diri. Ada 3 macam para ulama menjelaskannya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syaradatus Shalihin. As-sabr fi taatillah, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Engkau sabar bersama istrimu menjalankan sholat 5 waktu. Istrimu membisikkan, sudah waktu sholat, masjid sudah azan, pergi cepat ke masjid. Engkau sabar mendidik istrimu, ditarik tangannya, digandeng menuju majelis ilmu, karena kewajiban thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabr an maksiatillah, sabar menghindarkan diri dari perbuatan dosa kepada Allah. Engkau punya uang, engkau punya duit, engkau punya kesempatan, engkau memiliki kekuatan fisik, tapi engkau tidak berzina. Di rumah ada istrimu, sabar, tidak melakukan perbuatan dosa, pahala mengalir para jemaah. Setiap kita meninggalkan dosa dan kita tahu bahwa itu dosa, pahala mengalir. Kenapa tidak berzina? Tidak mood, tidak dapat pahala. Kenapa tidak berzina? Takut sama istri, tidak dapat pahala. Kenapa tidak berzina? Ya, karena gak ada duit, gak dapat pahala, dosa tetap dapat. Tapi ketika meninggalkan dosa karena Allah, karena takut kepada sisa Allah, pahala mengalir. Sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya dalam kitab Syarah Usul Fiqh, Syarhul Usul min Usul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga, as-sabr ala aqdarillah, sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaya ujian, miskin juga ujian. Bukan miskin saja orang diuji, bukan para jemaah. Ada orang mengatakan, Ustaz, seorang ibu-ibu, saya setelah menikah sampai detik ini sekian tahun, kok gak pernah merasa ada ujian. Seakan-akan berjalan enak, semut, enak begitu saja. Ya, ketahuilah bahwa ujian itu tidak hanya yang tidak enak, yang enak juga ujian. Ujian semua. Jangan sampai seperti orang fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Ada orang yang diuji oleh Allah, ditambah kenikmatannya, dimuliakannya, dia mengatakan Allah telah memuliakan saya.
Dan ada orang yang diuji dengan dikurangi rezekinya, dia mengatakan, ya Allah, Allah menghina saya. Kenapa di PHK lah? Kenapa dimutasi lah? Kenapa bangkrut bisnisnya? Kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Semua adalah ujian. Ketika kita diuji dengan kenikmatan, bersyukur. Ketika diuji dengan musibah, bersabar. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, semua urusannya jadi baik. Dan tidak ada hal ini kecuali bagi orang mukmin. Ketika dapat kenikmatan, dia bersyukur. Dapat kedudukan, dapat harta, bersyukur. Haji dijalankan, umroh, fakir miskin, ma'had, madrasah, masjid, semua lewat dari tangannya. Karena harta berada di tangannya. Dapat kenikmatan, dia bersyukur, jadi kebaikan. Ketika dapat musibah, dia bersabar, tidak putus asa, dan jadi kebaikan bagi dia. Itulah sifat orang mukmin. Inilah kesabaran-kesabaran semacam ini. Mari, wahai ibu-ibu, wahai bapak-bapak sekalian, saling bergandeng tangan satu dengan yang lainnya. Bersabar dengan 3 macam sabar menuju Allah, yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan ucapan dari malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran kalian di dunia. Sang istri, beranilah untuk mengatakan pada suami, cukup mas apa yang kau berikan, wahai abangku, wahai suamiku, ini halal. Jangan engkau pertaruhkan harga dirimu, dunia dan akhirat, hanya gara-gara engkau ingin menyenangkan anak dan istrimu, kemudian engkau melakukan perkara yang dilarang Allah. Karena memang sekarang sudah tiba zamannya. Ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalur rajul min aina asabal mal, min halal atau min haram. Akan datang satu saat, satu zaman pada manusia di mana seseorang sudah tidak peduli dari mana dia dapat harta. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Maka di sini fungsi Anda, wahai wanita yang solehah, sangat penting untuk membisikkan kepada suami-suami kalian agar mereka tidak terjerumus ke dalam jurang kemurkaan Allah gara-gara Anda tidak sabar, gara-gara Anda selalu ingin lihat tetangga kanan kiri, sehingga suami akhirnya berani untuk melakukan kecurangan dalam bisnis, berani melakukan kecurangan dalam pekerjaannya, korupsi dan lain sebagainya, mengambil yang bukan haknya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, menuju surga bersama keluarga banyak jalan yang bisa ditempuh. Namun dalam kesempatan ini saya simpulkan 4 jalan di mana kalau 4 perkara ini terkumpul pada seseorang, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan mudah untuk berkumpul padanya. Jalan yang pertama menuju surga bersama keluarga kita adalah dengan at-tauhid, mengesahkan Allah. Lawannya adalah menyekutukan Allah. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah dengan jalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lawannya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah silaturrahim, menyambung hubungan silaturrahim. Lawannya memutus silaturrahim. Dan yang keempat adalah dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Lawannya adalah akhlakul radilah, yaitu akhlak yang buruk. Banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, namun kalau 4 perkara ini berkumpul pada seseorang, insya Allah jalan-jalan yang lain akan mudah ditempuh. Kalau 4 perkara ini berkumpul pada seorang, pertama adalah tauhid. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ini merupakan jaminan bagi orang yang bertauhid akan surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertauhid? Apa makna tauhid? Insyaallah sebagian besar sudah pada paham.
Makna tauhid dari kata wahada yuwahidu, ja'alahu syai'an wahida, yaitu menjadikan sesuatu satu-satunya. Maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Pertama, ifradullah bi'af'alihi, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Itulah yang dikenal dengan tauhidur rububiyah, bahwa Allah Maha Pencipta, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allah Maha memberikan rezeki, tidak ada bisa berikan rezeki kecuali Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam ini. Itu namanya mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, tauhidur rububiyah. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam segala ibadah, yang dikenal dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Makanya kalau ada orang mengatakan, dari mana tauhid dibagi tiga? Itu trinitas. Ya, enggak benar. Ada juga tauhid dua, tauhidul ma'rifah, tauhidul ibadah. Ya, ada dua. Ibnu Qayyim membagi dua. Ya, di mana dua menjadi tiga. Jadi itu hanya istilah saja. Tauhid ibadah apa maksudnya? Atau tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Seperti apa? Menyembelih hanya untuk Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, dia telah menyekutukan Allah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berlindung, tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Misalkan datang ke gunung, datang ke lembah-lembah, orang mau mendaki gunung, datang ke pantai, orang Jawa bilang nuwun sewu sama yang bau rekso. Permisi kepada yang jaga, maaf ya, saya mau lewat sini, tolong jangan diganggu saya sama rombongan saya. Itu termasuk syirik, menyekutukan Allah. Karena apa? Karena juga orang-orang dahulu zaman jahiliyah mereka juga melakukannya. Sebagaimana dalam surat Jin, Al-Jin, ya, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, annahu kana rijalun minal jinni, annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang minta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin menambah sesat dan dosa kepadanya. Maka al-isti'adzah tidak boleh kecuali kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Sehingga kalau saudara beli rumah baru, kemudian kok angker, ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya, maka janganlah mendatangkan pemburu hantu. Ya. Jangan mengundang pemburu hantu. Bacakan surah Al-Baqarah. Karena nanti akan disuruh untuk melakukan ritual-ritual tertentu, sembelih ayam misalkan, putih mulus, ditaruh darahnya, dicecerkan. Itu sama dengan melakukan kesyirikan. Bacakan surah Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfir minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka di sini penting bagi kita untuk mengetahui tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini PR sama istri, sama suami, sama anak-anak untuk mempelajari tauhid dengan benar. Kenapa? Alasannya kita harus bertauhid. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dan jin untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Katsir, ai liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Oleh karena itu ada orang mengatakan, tolong buka mana di Quran ada dakwah tauhid, ada kata-kata tauhid di Quran. Ya itu. Ya memang tidak ada, tapi hadis ada. Di Quran tidak akan ada, tapi maknanya dari awal sampai akhir mengandung tauhid. Seperti yang kita dengarkan ayat tadi, liya'budun, agar mereka beribadah. Kata Ibnu Katsir, maksudnya apa? Ai liwahiduni, agar mereka mengesahkan aku. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Kenapa kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang kedua, setiap rasul diutus kepada kita dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna
fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul, tugasnya apa? Agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Taghut itu maknanya apa? Dari kata togho, melampaui batas. Ulama membagi taghut seperti Syekh Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Taimin mengikutinya. Taghut ada 3 macam. Pertama, al-ma'bud, yang disembah. Yang kedua, al-madbu', yang diikuti. Yang ketiga, al-muta', yang ditaati. Al-ma'bud, yang disembah, dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Apa contohnya? Yaitu kuburan. Contohnya kuburan. Nabi berdoa para jamaah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, hadisnya sahih. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dan kalau kita lihat sejarah ke belakang, ternyata biang kerok dari kesyirikan yang terjadi di dunia ini adalah kuburan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Pertama, kesyirikan terjadi di masa turunnya Nabi Nuh. Oleh karena itu, Nuh dikatakan rasul yang pertama. Ya, di dalam hadis dikatakan, ya Nuh anta awwalur rusul, ketika orang minta syafaat. Nuh, engkau rasul yang pertama. Kalau Nabi Adam, rasul Nabi Nuh. Apa perbedaannya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa perbedaan Nabi dan Rasul diantaranya, kalau Nabi berdakwah tidak ada penentangnya, tapi kalau Rasul ada penentangnya. Nabi Nuh ada penentangnya, ya, ada penentangnya. Nabi Adam tidak ada, Nabi Idris, Nabi Syekh tidak ada, karena tidak ada kesyirikan. Tapi ketika kesyirikan muncul, ditentang. Ya. Dalam surat Nuh Allah Ta'ala berfirman, ya, surat Nuh pada ayat berapa itu, 21 kalau tidak salah, la tadarunna wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kepada kaumnya sendiri, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Kalau antum buka terjemahan Quran, di footnote-nya disebut siapakah kelima nama itu, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Disebutkan di footnote, mereka adalah nama berhala-berhala besar dari kalangan Nabi Nuh, dari kaum Nabi Nuh, yang dulunya masa hidupnya adalah merupakan nama-nama orang soleh. Quran terjemahan mengambil footnote seperti itu tidak sembarangan. Ini adalah diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama-nama orang soleh ketika masih hidupnya. Karena berjasa, kemudian ketika meninggal datang ke kuburannya, beribadah di situ. Pada akhirnya dia minta kepada yang ada di kuburan. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ada yang seperti itu? Jawabannya adalah banyak. Sampai saya pernah melihat ya di kuburan salah satu yang diziarahi orang-orang ya di Tuban, Sunan Bonang. Jangan minta kepada kuburan, berarti memang ada yang seperti itu. Karena biang kerok kesyirikan pertama kali adalah masalah kuburan. Kalau dikatakan kami nggak nyembah kok, dan ini juga jawaban orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Kami tidak nyembah mereka, tapi tujuannya biar mendekatkan kami kepada Allah. Itu jawaban orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Yang namanya ibadah menyembah tidak hanya sujud, meskipun saya pernah melihat. Maaf kalau boleh cerita sedikit. Dalam gambaran saya, masa ada orang Islam mau sujud sama kuburan? Makanya mereka mengatakan kami nggak nyembah. Kalau memang makna sembah itu sujud, ternyata ada. Maaf kalau boleh cerita sedikit, ketika saya diminta ngisi kajian ya di KBRI Beijing ya, saya di situ ada komunitas Muslim Nujek namanya. Di situ ada masjid, dikasih tahu sama yang nganter, jangan
Jangan kaget kalau di situ Pak Ustadz ada masjid seperti kelenteng ya. Ya biasalah adat Cina, nggak ada masalah. Tapi di situ ada kuburan dan alhamdulillah kuburan sudah ditutup dengan pagar tembok. Dan saya masuk ucapin salam, ziarah kubur. Ada orang pegang begini. Ya, orang muslim. Ya yang dibakar itu Pak, begini. Kemudian habis itu saya lihat orang itu di depan kuburan ada sejadah, sujud di depan kuburan. Ternyata ada orang yang sujud depan kuburan. Karena apa? Kamu jangan nyembah kuburan. Gak ada orang di sini, mungkin semua orang teriak, saya gak sujud kok, saya gak nyembah kuburan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi minta, ya, minta berkah kepada kuburan, minta jodoh, anaknya belum kawin. Ya, kemudian juga minta jabatan, banyak minta jabatan. Nah ini para jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa yang namanya ibadah itu adalah al-khudu' wa tadallul. Khudu' wa tadallul, merendahkan diri, mintalah kepada Allah. Makanya Nabi ya minta, ya Allah jangan Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa? Tadi kuburan ya sebagai tagut, contohnya kuburan dan sudah ada dalam hadisnya. Dan janganlah mengharapkan syafaat Nabi orang-orang yang masih suka minta-minta kepada Mbah Priuk. Kalau di Jakarta banyak itu orang-orang datang minta-minta kepada kuburan. Karena syafaat Nabi tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Apa kata Nabi? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'iratun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Akhrajahu Bukhari Muslim. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi menyegerakan doanya di dunia, dan aku simpan doaku di hari kiamat bagi umatku sebagai syafaat bagi mereka nanti. Dan syafaat itu akan didapatkan bagi mereka dari umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ingatlah, kalau kita masih melakukan kesyirikan, jangan mengharap syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, muto' al-madbu' yang diikuti. Contohnya berikan contoh dukun paranormal. Ya. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal, maka apa? Dia kufur kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini masalahnya para jemaah, ya, banyak orang-orang mengaku mengerti yang gaib. Ada tidak Pak orang yang mengaku mengerti yang gaib? Di Quran disebutkan ya dalam surat Al-An'am ayat 50. Tolong ayatnya kalau salah nanti dikoreksi. Allah berfirman ya, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, katakanlah wahai Muhammad, bahwa aku tidak mengerti perbendaharaan Allah dan aku juga tidak mengerti yang gaib. Pertanyaannya, adakah orang zaman sekarang ngaku-ngaku mengerti yang gaib? Banyak. Persoalannya yang ngomong begitu pakai peci putih, mungkin jenggotnya 2 meter, jidatnya tebal kayak aspal di jidatnya, pakai jubah. Tapi pertanyaannya, katakanlah Muhammad kepada manusia bahwa aku tidak mengerti perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib. Surah Al-An'am ayat 50. Kalau salah ayatnya tolong dicek. Ya. Dan aku tidak mengatakan bahwa saya malaikat, aku hanya mengikuti wahyu semata. Maka banyak orang mengerti yang gaib. Pertanyaannya, apakah dia lebih mulia daripada Nabi? Ngomong sama kuburan. Padahal di Quran dikatakan dalam surat Fatir ayat 22. Surat Fatir ayat 22 Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur."
Tidaklah sama orang hidup dengan orang mati. Sehingga jangan bertawasul sama orang mati, karena gak sama. Sesungguhnya Allah memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta, dan engkau Muhammad sekali-kali, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, sekali-kali engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Pernah enggak saudara melihat ada orang sok tahu bisa dialog dengan orang dalam kubur? Kalau yang melakukan orang biasa barangkali tutup telinga, tutup mata. Tapi kalau yang melakukan menggunakan simbol-simbol agama, ini yang jadi persoalan besar. Karena tidak sesuai dengan Quran. Quran mengatakan seperti itu. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Muhammad, engkau sekali-kali tidak bisa memperdengarkan orang yang di dalam kubur. Ya kalau gak bisa mendengar, ya gak bisa ngomong. Itu para jemaah. Cuman tidak ada orang yang berani mengatakan lebih mulia dari Nabi. Apakah engkau lebih mulia dari Nabi sehingga engkau bisa berdialog dengan orang yang ada di dalam kubur? Apakah saudara lebih mulia dari Nabi sehingga saudara mengatakan ngerti yang gaib sementara Nabi tidak? Yang namanya orang menjadi wali Allah bukan kebal bacok. Nabi berperang, ini terlempar besi mukanya, berdarah-darah. Fatimah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma mencoba nahan darahnya. Gigi beliau juga ada sempat yang patah. Bukankah demikian? Enggak kebal, Nabi tidak kebal. Yang namanya wali Allah bukan orang-orang yang dibacok tidak kebal, bukan orang-orang yang ditanya sholat di mana, sholatnya di Mekah. Wali Allah, kata Allah dalam Quran, ini Allah yang berfirman dalam surat Yunus ayat 26 insyaallah. Ada ayat 62 63. Ya, surat Yunus. Allah telah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu merekalah orang-orang yang tidak pernah memiliki rasa khawatir dan rasa sedih. Khawatir untuk urusan dunia, tapi khawatir untuk urusan akhirat. Bukanlah orang-orang yang kipas-kipas, wah semua sudah saya ada jaminan, mobil ada jaminan, rumah ada jaminan, pendidikan ada jaminan, semua ada jaminan, kemudian tenang. Di mana sekarang banyak orang khawatir dengan itu. Tapi wali Allah tidak pernah punya rasa khawatir dan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan orang yang bertakwa. Sehingga Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang padanya. Siapa wali Allah? Kata Allah dalam hadis kursi tadi, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan yang wajib. Maknanya wali Allah senantiasa memperhatikan yang wajib. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ambil kertas yang masih kosong, tulis satu kewajiban apa yang belum kita lakukan kepada Allah. Hal-hal yang wajib apa yang diperintahkan Allah belum kita lakukan. Insya Allah kalau suami istri mau kerjasama seperti itu, nggak perlu ngurusi kekurangan orang lain, ngurusi kekurangan diri sudah banyak. Masya Allah, itu namanya ta'awun 'alal birri dengan suami istri. Tulis satu, mas, kekurangan sholat berjamaahnya, kekurangan ini belum haji, belum umroh, ini kita punya uang, masjid butuh, sekolah butuh, fakir miskin butuh. Tulis mana kewajiban. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku menambah dengan yang sunnah. Itulah wali Allah. Ya, itulah wali Allah para jemaah. Ya, bukan orang yang bisa menebak, meramal apa. Wah, ini namanya fulan, istrinya namanya fulanah, tempat tinggalnya di sini ya. Wah, langsung kaget dan kagum. Anaknya 3 ya. Yang pertama sekian, langsung cium tangan bolak-balik, kalau perlu cium pantat. Ya. Dianggap orang hebat. Ya, padahal yang ngerti yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja enggak ngerti yang gaib. Surat Al-An'am tadi ayat 50. Wala alamul ghaib. Katakan kepada manusia, aku tidak mengerti yang gaib. Apakah lebih mulia dari Nabi? Ini hati-hati para jemaah. Ya, masalahnya yang begitu banyak yang menggunakan simbol-simbol agama, kemudian apa? Kemudian banyak orang yang terjerumus.
Ya, banyak yang terjumus. Yang sekarang lagi rame, Iyang dan seterusnya. Antum tahu sendiri namanya, nggak perlu nyebut nama orang. Ya, ribut. Kenapa? Mengatasnamakan agama, simbol-simbol agama digunakan. Maka dengan ilmu akan terungkap yang namanya kerancuan, kasfus syubhat. Dengan ilmu akan terungkap mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Tinggal ukurannya apa. Kalau ukurannya Quran Sunnah, maka akan jelas perkaranya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu terbatas, ya, yang ketiga al-muta' yang ditaati. Yang ditaati maknanya yang kalau kita mentaati orang dengan ikhlas, dengan rela, padahal perkataannya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita bisa dikatakan telah melakukan syirkut ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Dan ketika Adi bin Hatim masuk Islam, yang tadinya Kristen, Nabi membacakan firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim tidak terima. Ya Rasul, kami tidak menyembah mereka. Benar, tapi mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan kalian rela mengikuti. Wadzalikah ibadatuhum iyyahum. Itu sama dengan beribadah kepada mereka. Ada perkataan seseorang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tentu kita harus tidak boleh menerimanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, yaitu dengan tauhid harus meninggalkan syirik. Karena kalau syirik, Allah tidak mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa 116. Ya, kalau orang melakukan kesyirikan tidak diampuni dosanya. Dan kalau orang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan surga dan gugur semua amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalnya, engkau termasuk orang yang merugi. Kalau engkau menyekutukan Allah, Allah haramkan surga. Ya, man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansor. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah haramkan surga dan tempatnya adalah neraka. Ini yang pertama para jemaah. Gandenglah istri dan anak saudara menuju surga Allah dengan bermodalkan tauhid dan tinggalkan syirik. Katakan talak 3 kepada kesyirikan. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nabi ketika berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta? Faqala atani Jibril, thumma qala raghima anfumri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Qul amin, faqultu amin. Thumma qala raghima anfumri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Qul amin, faqultu amin. Thumma qala raghima anfumri'in ya adraka abawai aw ahadahuma wa lam yudkhilahu al-jannah. Qul amin, faqultu amin. Akhrajahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wal Hakim fil Mustadrak. Ketika Nabi berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan amin? Apa kata beliau? Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu dia berkata, celaka seseorang, raghima anfumri'in, orang jatuh sampai hidungnya tersungkur, itu celaka. Celaka seseorang, namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mau mengucapkan salawat padamu. Katakan amin. Kemudian aku mengatakan amin, kata Nabi. Kemudian Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang masuk bulan Ramadan, keluar darinya tidak mendapatkan ampunan Allah. Katakan amin. Lalu aku katakan amin. Lalu Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang, dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, cuma tidak bisa membuat dia masuk surga, tidak bisa memanfaatkannya. Katakan amin. Lalu aku katakan amin. Jemaah sekalian, sudah ada. Ya inilah para jemaah. Sangat terbatas waktunya, tapi mudah-mudahan dengan 4 tadi insya Allah bisa disimpulkan tauhid, bakti pada orang tua, silaturahim dijaga, dan
jagalah akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua, hormat kepada orang lebih tua. Itu merupakan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sehingga bisa bergandeng tangan bersama anak istri menuju surga bersama keluarga. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada tingkah laku yang kurang berkenan. Semoga antum membuka pintu maaf dan semoga Allah memaafkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kepada panitia kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah pahala bagi antum dan juga bagi semua pengurus masjid yang dijadikan tempat-tempat untuk mengkaji ilmu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.